نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu fadli birri asdiqa'il ab wal wal aqaribi wazawjah wasairi man yundabu iqam. Bab keutamaan berbakti kepada temannya ayah dan temannya ibu serta temannya kerabat dekat, terutama temannya paman atau temannya bibi, wazawjah dan temannya istri, wasairi man yundabu iqam dan semua yang dianjurkan untuk memuliakan, seperti kita berbakti dan berbuat baik kepada temannya guru kita, atau kita berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik kepada guru kita. Bab ini menjelaskan keutamaan berbuat baik serta berbakti kepada teman semua yang Allah perintahkan kepada kita untuk memuliakan, seperti temannya ayah atau temannya ibu. Karena apabila kita berbuat baik kepada mereka, berarti kita menggembirakan orang tua. Apabila kita berbuat baik kepada temannya ayah atau temannya ibu, berarti kita mengembirakan mereka dan mengembirakan mereka, termasuk birrul walidain, termasuk berbakti kepada kedua orang. Jadi nilainya, apabila kita berbuat baik kepada temannya ayah, pahalanya kita berbakti kepada ayah. Apabila
apabila kita berbuat baik kepada temannya ibu, ini termasuk berbakti kepada ibu kita. Karena apabila ibu kita masih hidup, otomatis perbuatan tersebut menggembirakan ibu dan ayah kita, dan menggembirakan orang tua, termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis pada bab ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk perbuatan yang paling mulia dalam berbakti pada orang tua, an yasila ar-rajul wudda abihi, yaitu seseorang menyambung wudda abihi, orang yang mencintai ayahnya. Inna abarral bir, sesungguhnya berbakti yang sempurna, sesungguhnya berbakti yang paling mulia, an yasila ar-rajul wudda abihi, seseorang menyambung orang yang mencintai ayahnya. Ini termasuk perbuatan yang sangat mulia. Kenapa? Karena perbuatan tersebut menggembirakan ayah kita dan menggembirakan orang tua, termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tidak akan bisa melakukan perbuatan ini kalau dia tidak benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Orang yang maksimal berbuat baktinya kepada orang tuanya, dia akan menyambung siapa yang dicintai oleh ayahnya dan oleh ibu, baik kerabatnya atau sahabat-sahabat ayah dan sahabat-sahabat ibu. Kemudian dalil berikutnya, wa Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan min al-Arab laqiyahu bi tariqi Makkah. Dari Abdullah ibnu Dinar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang badui yang bertemu dengan Abdullah ibnu Umar di salah satu jalan yang ada di kota Makkah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabu. Abdullah ibn Umar mengucapkan salam kepada orang badui tersebut, dan Abdullah ibn Umar memberikan keledainya, memberikan kendaraan yang dinaikinya kepada badui tersebut. Wa aqahu imamatan kanat ala ra'si, dan juga Abdullah bin Umar memberikan
sorban yang ada di kepalanya. Jadi orang Badui bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah memberinya kendaraan, itu keledai yang dinaiki, diberikannya kepada Badui tersebut. Kemudian sorban yang dipakaikan kepada orang Badui tersebut sebagai bentuk penghormatan. Qala Ibnu Dinar, perawi hadis atau murid-muridnya Abdullah bin Umar berkata kepadanya, aslahakallah, innahumul a'rab wa hum yarduna bil yasir. Murid-muridnya Abdullah bin Umar berkata, semoga Allah memperbagus urusan. Sesungguhnya mereka adalah orang Badui. Jadi orang yang Allah temui Badui, dan orang Badui ridho diberi dengan pemberian sedikit. Karena orang Badui itu umumnya tidak mengenal uang, tidak mengenal harta. Diberi sedikit sudah bergembira. Apa kau beri kendaraan? Kenapa kau memberinya sorban? Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna aba hadha kana huddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata, ayahnya orang ini dicintai oleh Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bukan hanya menyambung sahabatnya Umar bin Khattab, tapi Abdullah bin Umar menyambung anak dari sahabatnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar berkata, inna aba hadha kana huddan li Umar. Ayahnya orang ini, ayahnya Badui, muddan dicintai Umar bin Khattab, termasuk orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna abarral birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbakti yang sempurna, silatul rajuli ahla wuddi abihi, seseorang menyambung keluarga yang dicintai ayahnya. Keluarga yang dicintai ayahnya artinya keluarga sahabat ayahnya, disambungnya. Ini menunjukkan sempurnanya berbakti kepada orang tua. Dan tahapan ini akan bisa dilakukan apabila seorang benar-benar maksimal di dalam berbakti kepada orang tuanya. Maka dia akan menyambung siapa yang dicintai ayahnya atau dicintai ibunya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, An Ibni Dinar, An Ibni Umar, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza balla rukubar rahilah. Abdullah bin Dinar bercerita bahwasannya Abdullah bin Umar apabila pergi ke Mekah, beliau naik keledai. Apabila beliau bosan naik onta, naik onta harus
فبينهما يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي. Pada suatu hari ketika Abdullah ibn Umar di atas keledainya, tiba-tiba ada seorang Badui yang lewat. Faqala alasta fulan ibn fulan. Abdullah ibn Umar berkata, bukankah engkau adalah fulan bin fulan? Qala bala. Bukankah engkau anaknya fulan? Disebutkan nama ayahnya. Lalu Badui tersebut berkata iya. Fa'aqahul himar. Abdullah ibn Umar memberinya keledai. Kalau sekarang kita naik sepeda motor kita berikan pada orang tersebut, pada Badui tersebut. Faqala irkabah. Abdullah bin Umar berkata, pakai, ambillah keledai ini. Wa aqahul aiman. Dan Abdullah bin Umar mengambil sorbannya, melepasnya. Wa qala ushdud biha ra'sak. Abdullah bin Umar berkata, pakailah sorban ini sebagai bentuk penghormatan. Faqala lahu ba'du ashabi, sebagian muridnya, sebagian sahabat Abdullah bin Umar berkata, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. A'taita hadzal aqrabiyyah himaran kunta tarawwahu alaihi. Engkau memberi Badui keledai yang engkau naiki. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Engkau memberinya sorban yang kau pakai. Ini bentuk penghormatan. Ini orang Badui, kenapa kau memuliakan seperti itu? Faqala, Abdullah bin Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min abarril birr an yasila ar-rajulu ahla huddi abihi ba'da an yuwalliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbakti yang sempurna, di antara berbakti yang sempurna, yaitu seseorang menyambung keluarga yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Setelah ayah meninggal dunia, otomatis orang mengingat banyak kenangan daripada dia, yaitu terlalu banyak mengingat kenangan, lebih utama dia menyambung orang-orang yang dicintai orang tua. Dia akan mendapatkan pahala berbakti kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata, ayahnya Badui ini temannya Umar bin Khattab. Ayahnya Badui ini adalah temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka aku pun memuliakannya, aku menghormatinya, dan aku menyambungnya, dan aku mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawah hadhihi riwayah kulluha muslimun. Riwayat-riwayat ini semuanya diriwayatkan Al-Imam Muslim. Dari hadis-hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah
yang bisa diambil. Yang pertama min birril walidain an tasila asdiqa'ahum ba'da mautihim, termasuk berbakti kepada orang tua, menyambung sahabat-sahabat mereka sepeninggal orang tua, termasuk berbakti kepada orang tua, menyambung sahabat-sahabat mereka sepeninggal mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fadlu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di para sahabat apabila mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha menjadi yang terdepan di dalam mengamalkannya. Jadi para sahabat apabila meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha menjadi yang terdepan di dalam mengamalkan. Dan demikianlah para sahabat apabila bertanya untuk beramal. Apabila meriwayatkan hadis, mereka meriwayatkannya untuk diamalkan, bukan sekedar menambah pengetahuan ataupun menambah wawasan. Kemudian pelajaran berikutnya menyambung orang yang dicintai orang tua, menyambung keluarga yang dicintai orang tua, termasuk berbakti yang sempurna. Menyambung keluarga yang dicintai orang tua, termasuk berbakti yang sempurna. Jadi orang yang berbaktinya kurang maksimal, dia tidak akan kepikiran. Orang yang berbaktinya kepada orang tuanya kurang maksimal, dia tidak akan berpikir bagaimana menyambung, yaitu hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua. Tapi orang yang sudah maksimal, berusaha maksimal untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia ingin menyempurnakannya, yaitu dengan menyambung keluarga yang dicintai oleh orang tuanya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat dari Bani Salimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautiha. Sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa berbakti kepada orang tua yang bisa aku lakukan sepeninggal mereka? Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, birrul walidain, apakah masih bisa aku lakukan
sepeninggal orang tua. Kepala Rasulullah SAW bersabda ini masih ada berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka masih ada. Dan disebutkan di sini ada 5. Yang pertama, as-salatu 'alaihima, mendoakan keduanya. Artinya mendoakan supaya dirahmati Allah, supaya dimasukkan ke dalam surga, supaya diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka, supaya derajatnya ditinggikan oleh Allah, pahalanya diterima oleh Allah. Demikian. Ini yang pertama. Kemudian wal istighfar lahum, yang kedua beristighfar. Yang kedua adalah beristighfar kepada orang tua. Artinya memohon ampunan kepada Allah untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Disebutkan istighfar setelah doa, padahal istighfar juga termasuk doa. Li ahamiyatihi, karena pentingnya istighfar. Karena pentingnya istighfar. Jadi anak yang berbakti akan selalu memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wa infaqu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji mereka sepeninggal mereka. Wa infaqu ahdihima min ba'dihima, jadi mereka menginginkan apa atau melakukan perjanjian apa, ini dilaksanakan sepeninggal mereka. Kemudian yang keempat, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihi, menyambung silatul rahim yang tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Jadi orang yang menyambung silatul rahim adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kelima, wa ikram shadiqihima, memuliakan teman keduanya. Jadi ini adalah 5 amalan yang termasuk berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka. Hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya secara sanadnya, tapi secara makna hadis ini sahih. Secara makna hadis ini sahih karena tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Jadi contohnya berdoa kepada orang tua, ini adalah apa yang apa? Doa secara umum. Kemudian yang kedua, beristighfar. Beristighfar untuk orang tua adalah amalan yang sangat agung, baik orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal dunia. Yang ketiga melaksanakan apa yang mereka janjikan. Contohnya melaksanakan wasiat atau melunasi hutang mereka. Bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika ayahnya meninggal dunia, meninggalkan hutang, anak tidak merasa kecewa, tidak berkeluh kesah. Jabir bin Abdullah ketika ayahnya mau meninggal dunia pada waktu perang Uhud berwasiat, dia memiliki hutang kurma beberapa ton kurma dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan Abdullah bin Zubair, ketika Zubair yaitu hendak meninggal dunia berwasiat bahwasanya dia memiliki hutang
utang sekitar 1 triliun atau 2 triliun. Dan hadisnya sudah kita baca. Utangnya sangat besar. Tetapi Allah tidak berkeluh kesah. Coba orang tua kita mengatakan kepada kita utang 10 juta saja, kita akan marah kepada orang tua. Ini para sahabat tidak demikian. Jadi orang tuanya punya wasiat, punya cita-cita, bibinya punya wasiat, berpesan. Jadi orang yang berbakti akan melaksanakan wasiat orang tuanya, wasiat neneknya, wasiat bibinya. Kemudian yang keempat, ini tidak bertentangan, semuanya tidak bertentangan. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Dan yang kelima, memuliakan temannya orang tua. Memuliakan temannya ayah atau memuliakan temannya ibu. Ini termasuk berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka. Di antara faedah yang bisa diambil dari sini adalah hirsus sahabat alal khair wa adami qita'i. Kesungguhan para sahabat di dalam mengerjakan kebaikan. Kesungguhan para sahabat di dalam mengerjakan kebaikan. Contohnya mereka saking cintanya birrul walidain. Mereka tidak ingin birrul walidain ini terputus sepeninggal orang tua. Jadi para sahabat sangat bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan kebaikan. Maka mereka khawatir kalau amal ini terputus. Apakah birrul walidain ini ada ketika orang tua masih ada? Kemudian apabila mereka meninggal dunia, berarti birrul walidain sudah tidak ada lagi. Ini yang ditanyakan oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kesungguhan mereka di dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecemburuan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu. Padahal aku tidak pernah melihat Khadijah. Jadi Aisyah berkata, aku sangat cemburu dengan Khadijah. Aku sangat cemburu dengan Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali. Walakin kana yukthiru dzikraha. Akan tetapi Rasulullah SAW banyak menyebut namanya Khadijah. Nabi SAW sering kali menyebut namanya Khadijah, sehingga Aisyah itu cemburu. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Wa rubbama dhabaha asy-syata ma yuqaddimuha aqdan. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing dan dibagi menjadi beberapa bagian. Tsumma yab'athuha fi sadaqi Khadijah. Kemudian daging yang sudah dibagikan tadi dikirim kepada teman-temannya Khadijah. Baru pada qultu lahu, kadang-kadang aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia menginfakkan hartanya, dibelanjakan di jalan Allah. Dia berbuat bakti, dia berbakti kepadamu. Dan aku memiliki anak darinya. Aku memiliki anak darinya. Sedangkan aku tidak memiliki anak dari istri-istriku yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan jasanya Khadijah radhiyallahu anha kepada Aisyah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in kana la yadbahu sya'ah fa yuhdi fi khalaqitiha minha ma yas'uhunna. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kemudian menghadiahkan kepada teman-temannya Khadijah secukupnya. Wa fi riwayatin kana idza dhabaha sya'ata yaqul. Dalam riwayat yang lain, apabila Rasulullah SAW menyembelih kambing, beliau berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkanlah daging-daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Wa fi riwayatin ista'dadat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istidana Khadijah fartaha lidzalika. Faqala Allahumma Hala bintu Khuwailid. Dalam riwayat disebutkan Hala adiknya Khadijah minta izin masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingat izinnya Khadijah karena adik itu ada kemiripan baik suaranya atau yang lain. Rasulullah SAW mengingat Khadijah. Fartah, maka beliau bergembira dan memperhatikan, sangat senang dengan kedatangannya Hala. Faqala Allahumma Hala bintu Khuwailid. Rasulullah SAW berkata, ya Allah, Hala bintu Khuwailid datang kepada. Artinya Rasulullah SAW bergembira dengan kedatangannya Hala karena beliau mengingat suaranya Khadijah. Karena beliau masih teringat suaranya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari hadis ini diambil pelajaran, dianjurkan menyambung temannya istri. Dianjurkan menyambung hubungan dengan teman-temannya istri. Jadi Rasulullah SAW mengirimkan hadiah kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian pelajaran berikutnya fadlu Khadijah radhiyallahu anha. Keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran berikutnya subutul ghairah, adanya kecemburuan dari seorang wanita, apalagi suaminya memiliki istri lebih dari satu. Ini tabiat wanita. Walaupun dia adalah wanita yang mulia, yang terhormat, tetapi fitrah mereka cemburu. Karena wanita ingin dicintai secara apa? Khusus sendiri saja. Jadi wanita ingin lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Maka Aisyah sangat cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini tidak mengurangi kemuliaannya Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak mengurangi kemuliaan yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian pelajaran berikutnya, dianjurkan bagi suami untuk
Ini kalau diberi keluasan rezeki sebagai ucapan terima kasih, sebagai bentuk bahagia. Maka Rasulullah SAW membela Khadijah. Salah satu pembelaannya, Khadijah memberikan aku anak yang aku tidak dapatkan dari istri-istriku yang lainnya. Ini diambil faedah, adalah seorang suami berterima kasih kepada istri yang memberikan yaitu anak kepadanya. Istri yang melahirkan anak kita, hendaklah kita berterima kasih kepada mereka, baik secara ucapan atau secara perbuatan atau dengan memberi hadiah atau yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran ikhwah semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.